Kita mulai dari awal tentang pengertian limit suatu fungsi. Namun sebelum masuk ke pengertian limit itu sendiri, Bapak akan memulai dari tentang masalah keterbagian. Maksudnya apa? Masalah keterbagian. Diberikan sebuah pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ini sebuah penyataan yang benar atau salah? 6 dibagi 3 sama dengan 2. Benar, Pak. Benar ya? Betul, Pak. Nggak usah takut salah, ini materi masih gampang gitu ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Mengapa? Karena kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, bisa kita katakan, ya betul, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Atau 3 kali 2 sama dengan 6 gitu ya. Nah, kalau diberikan bentuk yang lain, contohnya 6 dibagi 0, itu sama dengan berapa? 6. 6 dibagi 0 sama dengan 6. Ada yang lain? Kalau Bapak bilang 6 dibagi 0 sama dengan 0, betul atau salah? Betul, Pak. Salah. Salah, Pak. Salah. Kenapa salah? Tidak bisa dibagi dengan 0. Coba kamu ini aja, kamu ubah seperti bentuk yang contoh yang pertama. Kalau kamu ubah dalam bentuk kalian, ya, betul nggak? 0 dikali 0 gitu ya, sama dengan 6. Betul, Pak. No. Salah. Salah, Pak. Kalau 6 dibagi 0 sama dengan 0 kamu bilang betul, ya, berarti 6 itu sama dengan 0 dikali 0. Betul atau salah? Salah ya? Salah, 0 Pak. dikali 0, ya 0 dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka pernyataan yang kedua ini pernyataan yang salah gitu ya. Oke, jelas ya? Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. 6 dibagi 0 sama dengan 6. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Salah juga ya. Kenapa? Karena 0 dikali 6 hasilnya sama dengan 0. 0 gitu ya. Gitu. Jadi 6 dikali 0 hasilnya bukan 6 tapi 0 gitu ya. Nah, bentuk 6 dibagi 0 tersebut ya, dalam matematika kita sebut sebagai tidak terdefinisi. Karena yang ini 0 dibagi 0 sama dengan 0. Berarti 0 itu sama dengan 0 dikali 0. Betul ya? Tidak ada perbedaan ya. Oke, kalau yang kedua. Kalau yang kedua, 0 dibagi 0 sama dengan 1. Pernyataannya betul atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? 0 kali 1. 0 kali 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini pernyataan yang benar karena 0 sama dengan 1 dikali 0. Kalau 0 dibagi 0 sama dengan 5. Betul atau salah? Betul. 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 Kenapa betul? Betul. 0 Karena kali 5 5. dikali 0, 0. Ya, 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, bentuk 0 dibagi 0 ini ya bisa kita sebut dengan bentuk tak tentu. Apa? Ya, karena dia nilainya banyak gitu ya. Tak tentu banyak. Kita bilang 0 dibagi 0 sama dengan 0 betul. Sama dengan 1 betul. Sama dengan 5 betul. Sama dengan 100 betul. 0 dibagi 0 sama dengan 1.000.000 ya betul juga gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Nah, kesimpulannya kalau bentuk tidak terdefinisi itu ya, jika ada sebuah bilangan C ya, C itu bilangan yang tidak sama dengan 0, yang bukan 0 gitu ya. Dan C bilangan apa aja? Bilangan real, bisa bulat negatif, bisa bulat positif, bisa bilangan asli, bisa bilangan kaca gitu ya. Jika ada sebuah bilangan yang tidak sama dengan 0 dibagi dengan 0, kita sebut dengan sama dengan tidak terdefinisi. Dan yang kedua, jika bentuknya 0 dibagi 0, maka kita sebut dengan bentuk tak tentu. Oke, ini sekilas kita review tentang konsep bentuk tak tentu. Nah, kenapa Bapak sebutkan bentuk tak tentu ini? Karena nanti ketika kamu mengerjakan soal limit ya, terutama bentuk soalnya bentuk pecahan gitu ya. Nah, pasti
arahnya ke sana. Kamu harus cek terlebih dahulu apakah limitnya tersebut bentuk tak tentu atau bukan. Apa itu bentuk tak tentu? Apakah fungsinya ketika dimasukkan nilai X yang mendekati limit tersebut, apakah bentuknya 0/0 atau bukan. Kalau bentuknya 0/0, berarti langkah selanjutnya kamu harus modifikasi, kamu harus olah soalnya, atau disederhanakan supaya tidak lagi ditemukan bentuk tak tentu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai dari suatu fungsi. Sebelum ke limit, kita akan membahas tentang nilai suatu fungsi. Jadi yang perlu kamu pahami, ada nilai suatu fungsi, ada juga nilai limit suatu fungsi. Beda ya? Nah, kalau yang pertama ini kita akan ngomongin tentang nilai suatu fungsi. Pertanyaan Bapak, untuk X sama dengan 2, gitu ya, berapakah nilai fungsi tersebut? Fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 dibagi x min 5. Oke, langsung aja. Yuk, masukkan nilai x-nya sama dengan 2 ke dalam fungsi. Berapakah nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan 2? Ya, nak, dijawab, nak. Masukin aja ke dalam persamaan. X-nya sama dengan 2. Jadi x diganti dengan 2. 5 per Nilai min fungsinya? 3. Tahu dah. Yang atas berapa tuh pembilang? 1 5 per min 5 per 3. 1 per min 3. 1 per min 3 ya, atau bisa kita tulis min 1/3 gitu ya. Oke, tinggal kamu masukin aja. F2-nya berarti 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 1 dibagi 2 min 5. Berarti min 1/3. Oke. Jelas ya? Definisi suatu limit ya. Ada limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Itu dikatakan seperti itu jika dan hanya jika nilai x yang mendekati a, maka nilai fx mendekati L. Paham ya? Jadi jika ada nilai x mendekati a, maka fungsinya itu akan mendekati L. Ini contohnya Bapak berikan dalam bentuk limit fungsi aljabar. Gak masalah ya. Jadi bagi kalian yang belum diwajibnya masuk ke limit, ini Bapak kenalkan contohnya menggunakan limit fungsi aljabar. Nah, nanti di matematika peminatan, contoh-contohnya atau latihan soalnya fokusnya di limit fungsi trigonometri. Jadi nanti di mana soalnya ini bukan x kuadrat min 4x plus 3. Ini kan persamaan kuadrat ya, tapi dalam bentuknya sin atau cos atau tangen gitu ya. Nah, ini contohnya. Limit suatu fungsi x kuadrat min 4x plus 3 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1. Nilainya berapa? Gitu ya. Nah, langkah pertama, ingat tadi di awal, kita harus cek apakah, ini kan soalnya pecahan nih, bentuk pecahan ya. Apakah bentuk ini bentuk tak tentu atau bukan? Gimana Pak ngeceknya Pak? Ya kamu masukin aja gitu ya. Masukin X-nya sama dengan 1 ke dalam fungsi. Kan sini limitnya X mendekati 1. Berarti kamu masukin 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 3 dibagi 1 min 1. Itu bentuknya 0/0 bukan? Gitu ya. Nah, ini kan bisa kita masukkan nih ke sini ya. 1 kuadrat berarti 1 min 4. Itu min 3. Min 3 tambah 3, 0. Yang bawahnya 1 min 1, 0. Berarti ini bentuknya adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu berarti tadi langkah keduanya kamu harus modifikasi. Modifikasi soalnya atau sederhanakan soalnya supaya bentuk tak tentunya hilang. Ya, supaya kita tidak temukan lagi bentuk tak tentu. Nah, kalau dia fungsi aljabar, contoh yang ini fungsi aljabar, berarti kamu bisa gunakan faktorisasi. Atau nanti kalau sudah belajar turunan, bisa kamu gunakan turunan. Nah, kalau nanti soalnya soal trigonometri, fungsi trigonometri, berarti bisa kamu gunakan identitas trigonometri. Gitu ya. Nah, untuk soal yang ini, berarti kita gunakan faktorisasi. Pertanyaan Bapak, untuk pembilang yang di atas nih, x kuadrat min 4x tambah 3, faktornya berapa? Gimana kita memfaktorkannya? Persamaan kuadrat tersebut faktornya apa aja?
X min 3 sama X min 1. Oke, terima kasih. X min 3 sama X min 1. Nah, kalau kamu ketemu soal menyederhanakan suatu fungsi seperti ini, kamu lihat ini penyebutnya X min 1 ya. Yang bawah nih X min 1. Berarti faktor yang persamaan yang di atas kalau difaktorkan salah satu faktornya pasti X min 1. Karena apa? Karena kita akan hilangkan nih gitu ya, kita akan sederhanakan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti tadi benar teman kamu bilang faktornya adalah X min 1 sama X min 3 gitu ya. Nah, jelas ya? Dari bentuk yang pertama, kita ubah ke bentuk yang kedua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita akan menyederhanakan fungsi tersebut sehingga kita tidak jumpai lagi bentuk yang 0 per 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa coret ya. X min 1 bisa kita coret dengan X min 1. Hasilnya 1 gitu ya. Maka langkah selanjutnya, nah kalau sudah ketemu X min 3, berarti gimana? Limit X min 3 untuk X mendekati 1. Ya tinggal kamu masukkan gitu ya. Tinggal kita masukkan 1 ke dalam fungsinya. Berarti 1 min 3. Berarti hasilnya berapa limit tersebut? Min 2. Min 2 gitu ya. Ini terkait dengan contoh limit fungsi. Nah, oke, kita akan masuk ke limit fungsi trigonometri. Kita akan mengenal dulu sifat-sifat dari suatu limit gitu ya. Nah, yang ketiga ini limit dari K dikali Fx. Jadi K-nya ini ya, itu bisa kita keluarin gitu ya. Bisa kita keluarin ke sebelah kiri nih. Jadinya K dikali limit Fx untuk X mendekati C. Gitu ya. Nah, yang keempat, limit dari suatu penjumlahan dua buah fungsi. Jadi ada dua buah fungsi Fx plus minus Gx. Jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Jadi kalau limitnya berarti bisa kita pecah nih. Jadi limit Fx, oke, ditambah atau dikurangi plus minus limit Gx. Oke, itu untuk penjumlahan. Yang kelima, perkalian dari dua buah fungsi. Limitnya pun bisa kita keluarkan. Jadi kalau ada limit Fx Gx gitu ya, Fx dikali Gx, maka sama aja dengan limit Fx dikali limit Gx. Begitupun dengan pembagian ya. Pembagian limit Fx dibagi Gx, maka kita bisa tuliskan limit Fx dibagi limit Gx. Dengan syarat, ingat ya syaratnya yang penyebutnya ini ya, limit Gx X mendekati C ini nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena kalau 0, tadi bentuknya apa tadi yang di awal tuh? Jadi pecahan apa? Kalau penyebutnya 0? Tidak terdefinisi. Iya, karena kalau yang penyebutnya 0, jadinya tidak terdefinisi gitu ya. Maka untuk yang limit pembagian, syaratnya penyebutnya itu nggak boleh 0. Ya. Oke, ini sifat-sifatnya yang ke-7 dan ke-8 bisa kalian baca aja. Nah, kita akan masuk ke limit fungsi trigonometri. Ingat ya, di sini X-nya mendekati 0 ya. Di sini X-nya mendekati 0 ya. Jadi semuanya limit X mendekati 0. X mendekati 0. X mendekati 0 gitu ya. Kita ke contoh ya. Kita ke contoh. Contoh soal yang pertama. Hitunglah limit berikut ya. Limit sin 6X dibagi 2X untuk X mendekati 0. Ya, berapa nilainya? 3. 3. 3 ya. Dari mana 3, Nak? 6 6 per dibagi 2. Innya Dibagi di 2. coret. 6 dibagi 2. Oke, 3 ya. Betul sekali ya. Tadi apa? Tinggal kita hilangkan sin-nya ya. Sin-nya kita coret. Kemudian kita sederhanakan X dibagi X habis, tinggal 6 dibagi 2 kan gitu ya. Ada kan? Pintar dah.
Oke, yang kedua. Berapa nilainya? Sin-nya hilangin, ya. 12, Pak. Hah? 6. 6. X-nya habis. 12 bagi 2. Berarti 12 bagi 2. Berapa? 6, Pak. 6. Ya. 12 bagi 2, 6. Gampang ya. Lagi. Gampang ini masih sama. Tinggal coret sin dan 9, Pak. tangannya. Ya, gitu ya. Tinggal sin-nya kita coret, sama tangannya kita coret, kita hilangin. X-nya dibagi X habis. Berarti tinggal 2 dikali 2 dibagi 3 kali 3. Sama dengan 4 per 9. Oke. Sampai sih, apakah sudah memahami yang Bapak sampaikan tentang limit fungsi trigonometri? Ini masih bentuk standar ya, untuk standar. Nanti variasi-variasinya pekan depan lah gitu ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya. Ya, Alia, silakan Alia. Nah, itu tadi sifatnya cuma yang sin sama tannya dicoret itu cuma buat yang X-nya mendekati 0 aja. X mendekati 0 aja. Nanti kalau ketemunya ada, makanya bilang nanti kalau ada variasi soal misalkan X yang mendekati 1 gitu ya, atau X mendekati Pi. Nah, itu ada misalnya ada cara lainnya lagi gitu ya. Bilang berkali-kali, ingat ya, ini untuk X mendekati 0. Untuk X mendekati 0 gitu ya. Ya, Pak. Makasih. Ya, jelas. Sama-sama. Materinya hari ini Bapak cukupkan ya. Setelah ini Bapak akan kasih latihan soal ya, seperti biasa nak, kita latihan soal di quizzes ya, di quizzes. Bapak tutup dengan kafaratul majlis. Ya, sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama semuanya. Ya, sama-sama semuanya.